Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan bisa umroh tahun ini. Yang jawab salam saya doakan bisa masuk surga. Ada yang mau masuk surga duluan? Kok sepi? Pak, Bu, kita kalau kemana-mana nih, contoh nih ke puncak, umroh, Yarolah, wala maluman lama lala. Dunia ini bukan tempat tinggal orang-orang yang punya tempat tinggal. Artinya dunia ini sementara. Mana kehidupan kita yang abadi selama-lamanya di surga? Mau duluan pulang nggak? Tetap nggak mau. Karena persyaratannya itu yang serem ya. Kalau duluan ya mati. Yang jawab salam saya doakan cepat lunas hutangnya. Oh, mak selalu semangat kalau doain ini. Ada Bu, cara biar cepat lunas hutangnya nih. Saya ajarin ini ilmunya. Dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Para ustadz, ustazah, guru-guru kita semuanya hadir di sini. Yang saya ingat, kami muliakan Bapak Lurah kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Guru-guru kita semua, iman Islam kita, nikmat sehat jasmani kita, matahari, rembulan diputar oleh Allah, itu nikmat bagi kita semuanya. Makanya Rasulullah pesan ketika mau meninggal dunia, berpegang teguh dengan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nih Al-Quran, mukjizat Rasulullah yang bisa kita pegang, ya Allah. Makanya sini temanya menteladani akhlak Nabi. Ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana engkau mengerti tentang akhlak Nabi ya Aisyah, ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya, maka Aisyah berkata, akhlak Nabi itu persis yang apa ada dalam Al-Quran, ya Allah. Artinya kalau kita sudah baca Al-Quran, maknai Al-Quran, akhlak ini akan tertata dengan sendirinya, Pak. Walaupun kita tidak bisa baca maknanya, tidak tahu maknanya, baca Al-Quran, ya Allah, dikasih pahala sama Allah, Pak. Al-Quran itu Bu, nggak dibaca, dilihat aja dapat pahala, dilihat dapat pahala, Pak. Dilihat dapat pahala. Ibu habis sholat duha, habis sholat apa-apa lagi capek, buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Tutup. Dapat pahala cuman kebangetan. Bacalah satu ayat, ya Allah. Al-Quran ini Pak, harfum minal Quran khairum minad dunya wa ma fiha. Satu huruf daripada Al-Quran yang menjadi mukjizat Rasulullah yang kita baca ini lebih baik daripada dunia seisinya. Itu Al-Quran, la ilaha illallah. Makanya akhlak itu ada pada hati kita. Kalau hati kita baik, pasti akhlak anak kita baik. Makanya anak kita jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Sedih kita. Kita sebagai umat Islam yang cinta Rasulullah, setiap tahun kita melaksanakan Maulid Nabi, dari masjid ke masjid, ke musola-musola, ke rumah-rumah. Apa yang sudah kita ciptakan, yang sudah kita berikan kepada Rasulullah biar Rasulullah bangga? Yang pertama, Al-Quran. Jangan sampai nggak bisa baca. Jika anak buta Al-Quran, kita malu di hadapan Tuhan. Wariskan kemahiran baca Quran. Itu kata nasi dari apa? Nah, ya Allah Bu, jangan nggak bisa baca Quran anak-anak kita. Sedih, Rasulullah sedih karena hukum baca Quran itu wajib. Bisa Ustaz, saya sudah berumur usia, bagaimana? Tetap wajib belajar Al-Quran, Pak. Kalau kita sudah belajar, Pak,
Kita salah baca Quran dapat pahala kalau sudah belajar. Ibu lagi ketemu ustazahnya baru ikro 6. Kita pingin baca Quran kayaknya udah bisa. Buka juz pertama. Cep. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Alama. Padahal alif lam mim. Salah, dapat pahala itu kalau sudah belajar. Ini hebatnya. Ya Allah. Ya. Ibu, kalau kita baca Al-Quran, coba dah ibu-ibu. Kita misalnya, ini contoh kita. Kalau kita punya suami cerewet, ada suaminya yang cerewet, tapi insya Allah nggak ada. Apalagi suaminya pelit, suaminya galak, suaminya nakal, tahu nakal nggak? Main di sana mancing lama-lama, main jauh-jauh. Bacain Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebutkan namanya, Pak. Sebutkan namanya. Wiwin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wiwin. Tapi jangan kenceng-kenceng, apa yang manggil dalam hati. Insya Allah anak kita yang nakal kalau sudah dibacakan Al-Quran disebut namanya, insya Allah gampang. Inilah Al-Quran. Apalagi kita baca, maka hati kita ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir membaca Al-Quran, hati kita akan dibersihkan. Ada seorang santri, Pak, datang ke kiainya, Pak Kiai, saya baca Al-Quran tapi nggak tahu maknanya apa, dapat pahala. Pak Kiainya nggak jawab, Bu, nggak jawab. Tolong ntar tak jawab lah. Ambilin air dulu, Pak Kiai itu mau mandi, kamar mandi kosong, ambilin air di kali. Mana embernya? Jangan pakai ember, itu pakai kurungan ayam. Tuh Pak, Bapak bingung kan ngambil air pakai kurungan ayam. Tahu kan kurungan ayam kan bolongnya gede-gede, Bu. Karenanya santri ini manut sama ustadznya, diambil, Pak, diambil itu air pakai kurungan ayam, dapat setetes. Akhirnya nyerah juga kayaknya Pak Kiai, nggak bakal keisi ini apa itu kamar mandi, kurungan ayam pada bolong. Nah sekarang Pak Ustadz tanya, itu kurungan ayam tadi kotor nggak? Kotor, bau penuh dengan kotoran, bau lagi Pak Ustadz, penuh dengan kotoran ayam. Sekarang bersih nggak? Nah bersih. Nah begitulah kalau orang baca Al-Quran nggak tahu maknanya, dia rajin baca Quran, hatinya bersih, pikirannya terang, pasti itu Pak. Ya Allah. Apalagi yang punya utang, seringin baca Al-Quran. Janjian misalnya hari Rabu jam 9 pagi, ibu dari jam 8 udah standby baca Al-Quran, baca Yasin sambil nangis. Yasin Al-Quranil Hakim. Yang mau nagih utang, waduh baca Quran ini nggak jadi. Ya Allah, Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah buat obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Musola al-jamaah Cipadu Elok ini jangan sampai nggak ada TPQ dan TPA-nya. Pusatkan di sini tempat pembelajaran Al-Quran. Artinya Pak, ya Allah Pak, saya sedih di Jakarta, Bu, ini kejadian. Sering saya dapat telepon, Pak Ustadz, datang sama Ustadz temen anak-anak ngaji, Ustadz berapa? 10 orang. Ada apa? Istri saya lagi sakit Ustadz, sekarat. Ya Allah, saya benar ke sana. Ya Allah, istrinya lagi bermampus. Ya Allah, ini sakaratul maut Pak. Mana anak-anaknya pada ngobrol, nggak dibacain Al-Quran, HP ditaruh Pak. Ini demi Allah kejadian. HP nih kakinya, anaknya 7, nih HP 1, tengah-tengah, kepala 1, pada baca la ilaha illallah. Al-Quran pada baca. Ar-Rahman 'allamal Quran, ada Yasin yang baca, ada Inna fatahna laka fathan mubin, pada baca. Itu yang di kepalanya, Bu, bukan Al-Quran yang bunyi lagi sponsor. Kisahkan daripada jasad Rasulullah. Rasulullah sakitnya luar biasa. Maka Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kalau tahu begini sakitnya
orang tercabut nyawanya, dipisahkan ruh dan jasadnya, orang sakaratul maut, aku tanggung sakitnya umatku. Itu Rasulullah cintanya kepada kita, Bu. Ya Allah. Akhirnya ketika Rasulullah pelan-pelan diambil perutnya, Said Abu, malaikat Jibril sudah tidak mampu melihat Rasulullah memalingkan wajahnya. Ya Allah, anak kita baca Fatihah di masjid sholat. Makanya kalau anak-anak ngaji jangan diomenin bercanda di musola, biarin. Kalau bisa kasih palu pecahin kaca tuh, saya tuh biarin. Kalau main sepak bola kan dia di rumahnya sempit, apalagi mau belapakan begitu. Kadang lagi sepi-sepi dia buat bola dari sarung, biarin aja. Kalau kita usir galak jadi pengurus musola, 20 tahun lagi siapa yang ngurus ini? Kita ada di kubur, siapa yang bacain Fatihah? Itu Bu, la ilaha illallah. Ini anak kita jaga. Artinya Bu, besok Allah itu samakan, yang membedakan kita di hadapan Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Makanya yang terakhir, biar kita bisa meneladani Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan. Rasulullah mau makan aja ada yang ingin dikasih. Kadang Rasulullah dibela-belain nggak makan berhari-hari, makanannya dikasih orang, kita berani nggak begitu? Makanya Nabi Ibrahim juga begitu Pak. Karena kenapa Nabi Ibrahim putranya semua jadi nabi, rizkinya bahkan berkah tapak tilas Nabi Ibrahim bisa kita rasakan. Satu amaliyah Nabi Allah Ibrahim, suka bersedekah. Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan kalau nggak sama temennya, nggak ada temennya nggak mau makan. Nabi Ibrahim diberikan berkah rezekinya, putra-putranya jadi nabi semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 3 perkara ini kalau kita pegang, insya Allah kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau itu Allahumma bila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa mengambil hikmahnya dan